dan melakukannya. Itu arti memelihara. Firman Tuhan tidak pernah terpelihara pada seorang pendeta, worship leader, singers, jemaat. Kalau firman itu yang disiplin baca, tapi enggak disiplin merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Ini yang berbahagia. Alkitab tidak pernah mencatat orang yang berbahagia sakitnya sembuh. Karena kesembuhan bukan representatif iman yang benar. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sayang kebenaran seperti ini orang gak sukai. Tolong jawab Bapak Ibu. Kalau ada orang sakit kanker, sakit apa? Umurnya 2 bulan lagi, berapa bulan lagi? Bisa gak Tuhan sembuhkan? Yang keras dong. Oleh bilur-bilurnya sembuh, sembuh dia. Jawab, berarti batal gak kematiannya? Batal gak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Catat dong baik-baik. Ditunda. Ada nggak orang sakit kanker didoakan sembuh, sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Ada nggak? Ada nggak? Tetap mati lagi nggak? Ini penting sekali supaya gereja jangan lagi terlalu menekankan kesembuhan. Jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Karena kesembuhan bukan jawaban. 10 orang sakit kusta datang ke dukun atau ke Tuhan Yesus? Jawab dong Bapak Ibu. Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua percaya. Berapa yang sembuh? Semua yang sembuh. Berapa yang menyenangkan Kristus? Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat dong baik-baik. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan, konsisten dong. Semuanya sembuh, semua sembuh. Kita kepada satu orang karena Alkitab itu konsisten. Alkitab berkata, jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak. Tepuk tangan dong. Iya. Enggak ada Alkitab berkata jika orang sakit sembuh ada sorak-sorai di surga. Enggak ada. Kalau enggak percaya Anda matilah nanti malam. Tanya Tuhan Yesus. Enggak ada. Puji Tuhan kalau bisa Anda bangkit lagi. Ini penting sekali. Ini khotbah kurang populer dan ada kemungkinan enggak diundang lagi. Enggak masalah. Khotbah itu kebenaran. Ini penting sekali. Maka kita dekati konteks ini. Lihat Bapak Ibu, ayat 27. Jangan lepas dari konteks. Ayat 27. Ketika Yesus, apa katanya? Berarti sudah selesai atau belum? Belum. Tentang apa? Yesus yang adalah Tuhan yang kekal, yang tidak terbatas, yang mulia dan agung, mau memberi diri jadi manusia. Jadi terbatas, bisa lapar, bisa sakit, bisa capek, bisa mati. Difitnah begitu keji. Apa itu? Kerasukan Beelzebul nih orang. Bayangkan Tuhan dibilang kerasukan Beelzebul. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan dibilang begitu, langsung saya bilang petir sambar orang ini. Biar gosong semuanya. Tapi Tuhan enggak. Dia smart, sabar sekali dia. Penuh kasih. Dia jelaskan bahwa itu salah. Dengan kesabaran, itulah yang dikatakan dalam perikop sebelumnya. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan itu. Tapi Yesus dengan sabar. Dia jelaskan sedemikian rupa. Perikop berikutnya dia jelaskan kerja setan itu licik dan menipu. Di tengah-tengah dia menjelaskan ini, seorang ibu melihat dia. Wow,
Kok pemuda ini anak siapa ya? Bahagia sekali punya anak seperti ini. Itu konteksnya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang. Kata perempuan dalam bahasa aslinya perempuan dewasa. Dia berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Yang begini nih bagus sekali. Catat baik-baik Bapak Ibu. Kebahagiaan yang terbaik di bumi. Sebelum mengenal Kristus, kebahagiaan seorang ibu. Catat baik-baik dong. Kebahagiaan yang terbaik sebelum mengenal Yesus, yaitu kebahagiaan seorang ibu. Sayang banyak orang Kristen karena nggak sungguh-sungguh mengenal Kristus, kebahagiaan yang mulia menurut Yesus dihilangkan di gereja. Kebahagiaan duniawi ditekankan. Sedih. Lebih jelek dari kebahagiaan seorang ibu. Jawab Bapak Ibu. Ada enggak gereja menekankan berikanlah persembahan nanti kau dibalas 60 kali lipat, 100 kali lipat? Ada enggak? Jawab, ada enggak? Itu bukan ajaran Kristen. Itu bukan ajaran Kristen. Kenapa pakai ginian? Lu kan lagi di Indonesia. Nyambung gak sih? Saya bingung karena nilai kalau bahasa Inggris itu jago. Jesus, amen. I praise you, I praise you. Waduh, diajak ngomong Inggris gak bisa, kan bingung. Lucu-lucu sedih dengan Kristen ini. Makanya lebih bangga kalau ada pengkhotbah luar negeri daripada pengkhotbah Tarutung. Misalnya begitu ya. Memang susah. Karena kita masih nilai umum yang kita anut. Dan di gereja nekankan kebahagiaan umum. Sesatlah. Jawab Bapak Ibu. Orang Kristen suka gak kesembuhan? Agama lain suka nggak? Penjahat suka nggak? Nggak ada namanya kesembuhan. Ayo dong, cerdas dong. Ini kebanyakan sekarang ini. Rendah banget derajat Anda. Itu kebahagiaan umum. Karena nggak usah percaya Yesus pun suka ini. Ayo dong. Itu yang ditekankan berulang-ulang sekarang gereja. Yang sakit sembuh, yang gak punya anak dapat anak, yang gak punya jodoh dapat jodoh. Amin, amin, tepuk tangan, tepuk tangan. Tuhan sedih liatnya, tepuk tangan apa ini? Itu umum. Percayalah, engkau tidak pernah jadi ekor tapi kepala. Ekor kepala itu bukan bicara jabatan. Karena yang diarahkan, arti ekor kepala apa? Keteladanan hidup. Pak Gembala, di Kalimantan Timur sudah ada enggak kereta api? Turut berduka cita. Kereta api kepalanya apa? Namanya? Lokomotif. Lokomotif di depan, maka yang lain ngikut. Itu kepala. Artinya apa? Arti kepala, Bapak Ibu punya kesabaran di atas rata-rata, punya kerendahan hati di atas rata-rata, punya suka memberi di atas rata-rata sehingga Anda teladan orang ikut. Itu arti kepala, bukan jabatan. Kalau jabatan itu kebahagiaan umum. Rendah banget derajat Kristen kita ini menekankan di gereja kebahagiaan umum. Sekarang banyak khotbah-khotbah. Nanti mati, Tuhan bilang apa? Aku gak kenal engkau. Hanya kau pun sekalian pembuat kejahatan. Karena kau tekankan sakit sembuh. Itu agama apapun suka itu. Penjahat pun suka itu. Rendah banget nilai salib Kristus kalian buat kepada penekanan kebahagiaan umum. Makin kaya. Yang gak punya mobil dapat mobil. Ya Tuhan. Yang mobilnya Innova jadi Alphard. Ya Tuhan. Ini gereja tuh Gunung Kawi. Bingung jadinya. Tapi ini gak celik mata-mata orang Kristen. Banyak kami pendeta juga gak celik. Yang ditekankan kebahagiaan umum semua. Puji Tuhan Pak Ridwan. Tuhan memberkati anakku. Dia jadi juara kelas. Puji Tuhan. Tapi itu gak istimewa. Karena gak usah percaya Yesus pun bisa juara kelas. Puji Tuhan juara kelas anakmu. Tapi kelakuannya benar gak? Nah itu baru gak bisa diproduk agama lain. Halo, orang yang berbahagia adalah mendengarkan firman Tuhan serta
Arti memelihara apa? Merenungkannya siang dan malam. Dan sekarang perhatikan baik-baik. Itu kebahagiaan sejati. Karena itulah nilai sejati. Jangan kalian rubah. Makanya setelah kalian mendengarkan firman ini, jangan lagi doa puasa tertuju kepada nilai-nilai kebahagiaan umum. Jangan lagi. Anda menyedihkan hati Tuhan itu. Tapi mulai ini penting. Bapak Ibu, setelah kita bertobat lahir baru, jawab, kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Yang keras. Jawab dengan jujur. Mana lebih banyak kita cocok? Dengan Yesus atau dengan dunia? Dengan dunia. Yesus yang kita ikuti banyak sekali gak cocok dengan kita. Makanya supaya proses pencocokan, gak ada cara lain selain 2 cara. Berapa cara? Apa itu? Sangkal diri dan pikul. Ini harus diajarkan terus menerus. Sakit sembuh gak usah diajarkan terus menerus. Sangkal diri. Kenapa sangkal diri? Karena dalam diri ini ada mental melawan terhadap kebahagiaan sejati. Jawab Bapak Ibu. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Catat baik-baik. Firman kita, Alkitab kita dibagi banyak bagian. Tergantung dari aspek mana Anda mau lihat. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Ulangi, dibagi berapa bagian? Apa itu? Apa itu? Salah. Perintah dan janji. Ulangi Bapak Ibu. Perintah dan janji. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji. Mana yang disukai jemaat? Ke neraka lah kalian semua. Sekarang kita belajar jangan tumpul berpikir kritis. Kebahagiaan sejati adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, yaitu merenungkan dan melakukan. Jawab. Janji Tuhan kita lakukan atau kita terima? Terima. Perintah Tuhan kita lakukan atau kita terima? Jadi ayat ini arahnya firman Tuhan yang perintah. Karena kita lakukan. Dan Tuhan katakan apa? Lebih sukacita memberi daripada. Kenapa fokusmu janji? Karena derajatmu rendah. Karena menerima. Catat dong baik-baik. Makanya iblis seperti malaikat terang. Artinya dia melakukan diri gak kelihatan iblis. Itu arti iblis seperti malaikat terang. Gak bisa Anda mengerti ini iblis atau Tuhan. Kenapa? Iblis pakai firman. Halo? Iblis pakai firman. Menekankan janji-janji Tuhan, gak menekankan perintahnya. Itu iblis. Supaya apa? Supaya Tuhan taat menyenangkan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan itu budak kita. Catat dong baik-baik. Saya pernah punya supir. Saya diantar pelayanan. Perhatikan baik-baik. Parkir, saya turun, dia turun. Saya bilang, mas, ya Pak. Saya nanti khotbah di ruangan gedung itu 1 jam, 1,5 jam. Ya Pak. Sebelum kau duduk, kau makan siang, ambil kemoceng. Ya Pak,
Sebelum kau duduk, kau makan siang, ambil kemoceng, kebaskan debu bodi luar mobil ini. Setiap kali kamu ngantar saya, kebaskan debu bodi luar mobil ini. Siapa? Paling kuat 10 menit, 15 menit. Ya Pak, ya Pak. Jawab, itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Cerdas, jangan mau ditipu. Cerdas, kesukaan saya. Ngerti maksud saya? Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Jangan pernah kalian nyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu. Anda suka janji Tuhan, gak suka perintah Tuhan. Anda penipu. Selesai saya khotbah, saya lihat mobil saya bersih. Sudah dibersihkan dia. Dia lari, dia buka pintu, saya masuk. Begitu nyala mesin bergerak, saya bilang, bagus. Kalau kau lakukan ini sepanjang tahun ini, setiap kali kamu ngantar, kau lakukan sepanjang tahun ini, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Sesatlah orang khotbah menekankan janji Tuhan. Karena itu kesukaan kita. Nanti Tuhan yang beribadah kepada kita. Sesat. Catat dong baik-baik. Makanya saya berani katakan, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan Anda meninggal, udah agak beres hidup kita nih. Ini penting Bapak Ibu. Makanya ngeri sekali kalau khotbah. Percayalah, sakitmu sembuh, sakitmu sembuh. Tuhan beribadah sama lo. Perintah tekankan. Buka operator Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kalau bisa Bapak Ibu pilih hafal ayat ini sampai mati. Dan minta tolong Roh Kudus untuk lakukan. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Ada enggak kata janji di situ? Enggak ada. Enggak ada. Catat baik-baik, kritisi. Kerohanian yang terbaik di mata Tuhan bukan bisa khotbah, bukan bisa mengajar, bukan bisa melakukan mujizat, bukan bahasa roh, bukan nubuat, bukan. Kerohanian yang terbaik di mata Tuhan, pelaku firman, titik. Catat dong baik-baik. Pelaku firman. Maka kerohanian yang terbaik di mata Tuhan itu mengasihi dia. Caranya menuruti segala, supaya pelaku menuruti segala perintah Tuhan. Mengerikan kalau khotbah apa? Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Ini kan kejahatan. Kapan kau bayar premi? Kok bisa mengklaim loh? Itu kejahatan itu. Tapi jemaat nggak ngerti, ikut-ikutan. Amin, amin kita klaim. Amin, amin kita klaim. Itu kesurupan berjamaah. Itu kesurupan berjamaah. Tapi karena nggak ngerti, disesatkan semua. Akhirnya fokus Tuhan beribadah pada kita, menyenangkan hati kita. Karena janji Tuhan itu kesukaan kita. Tampilkan operator 1 Korintus 2 ayat 9. Ini suka dihafal orang dan ada beberapa yang saya tahu ada 4 versi lagu ayat ini. Tapi orang gak ngerti ayat ini. Nih nyanyikan sambil terharu-terharu, tapi kelakuannya tetap mengharukan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang bagaimana? Kata kuncinya mana? Mengasihi dia. Tapi orang lebih banyak hafal yang mana? Yang kalimat sebelumnya, apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, gak pernah kau dengar. Itu diberikan Tuhan, amin, amin, tepuk tangan. Ya Tuhan, ini kekejian. Mengasihi dianya kau ingatkan. Cara mengasihi dia apa? Taat.
perintah Tuhan, keindahan sejati, yaitu kebahagiaan sejati. Pelaku firman, supaya waras Kristen kita ini. Berbahagialah sakitmu sembuh atau tidak sembuh, tapi akhirnya kita pelaku firman. Malanglah nasibmu, sakitmu sembuh atau enggak sembuh, tetap enggak pelaku firman. Ini penting sekali dikhotbahkan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saya persingkat. Mudah enggak menerapkan kebahagiaan sejati? Jawab, tidak. Karena apa? Karena syarat utamanya sangkal diri. Mental kita rata-rata enggak mental sangkal diri. Rata-rata kita mental bela diri. Catat dong baik-baik. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Cocok nggak sama kita? Enggak. Paling cocok apa? Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis. Masukkan tangan kanan. Cocok nggak? Iyalah, terima kasih untuk kejujuranmu. Dan tolong bertobat. Ini penting sekali supaya kalian jangan fokus yang gak utama. Sakit sembuh gak utama. Miskin kaya gak utama. Yang gak punya anak dapat anak gak utama. Yang gak punya jodoh dapat jodoh gak utama. Pelaku firman sampai mati itu utama. Mental kita mental bela diri. Makanya kita belajar, lihatlah rohani orang ketika pasangannya marah-marah. Bela diri atau sangkal diri. Lihatlah rohani orang ketika pasangannya menjengkelkan. Kita bela diri atau sangkal diri. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan. Perampok, maling, penipu, kalau menyembah mukanya rohani semua. Jangan ada dusta di antara kita. Loh itu kenyataan, tapi menyakitkan bukan? Karena lo yang saya sebut. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa kebenaran difirmankan buat Anda? Karena Tuhan sayang sama Anda. Mungkin nggak Anda tadi siang mendengarkan Anda ibadah sini bisa belok nggak ke sini? Bisa kan? Bisa banget. Ada tadi mau belok. Tapi Anda tetap ke sini. Karena Tuhan sayang sama Anda. Karena Anda nggak anak murahan. Anda nggak anak gampangan. Anda anak pilihan. Walaupun konsekuensinya dibongkar kemunafikan kita. Dibongkar dosa dan kejahatan kita. Dibongkar kepalsuan-kepalsuan kita. Supaya diperbaiki kelakuan kita. Dan didik kita dalam kebenaran. Supaya keindahan sejati itu terjadi. Maka pertama sangkal diri. Apa artinya? Untuk menerapkan kebahagiaan sejati. Dalam diri kita ada mental melawan. Begitu ada seorang bapak dapat gaji. Seorang ibu dapat gaji. Perintah Tuhan, berikan perpuluhan. Waduh sayang banget ya. Mulai kan? Nyambung gak? Ya pasti nyambung. Orang kau yang kumaksud. Iya nyambung lah. Mulai. Ketika kita bangun pagi jam 4:30 pagi. Dengar suara Tuhan gak? Kecuali bolot. Apa itu? Anakku kau bangun hari ini karena kasih karuniaku. Angkatlah pujian. Baca Alkitab. Itu suara Tuhan. Suara kita langsung nyelonong ke depan. Masih gelap. Lanjutkan tidurmu jilid kedua. Ya udah pasti nyambung lah. Kan itu sebenarnya terjadi pada kita ini Bapak Ibu. Begitu pasangan kita ngomong. Aku nyesel kawin sama lo.
Wah, mulai sangkal itu bela diri. Oh, kita kemas dengan lemah lembut. Kunyuk. Gua lebih nyesal kawin sama lu sampai mati pun gua lebih nyesal. Itu lebih kejam. Kalau orang membunuh dengan kampak, itu pembunuh murahan, kecil. Gampang lari kita. Tapi kalau Anda ngajak saya minum kopi, senyum-senyum ada sianida, itu sadis itu. Sadis, mati dengan senyuman. Nyambung gak sih lo? Ya nyambung orang lu kok begitu. Kita ini rata-rata gak mau sangkal diri, bela diri. Yang gak bisa terjadi ayat 1 ini, nomor 1 ini. Makanya rohani yang bagus bukan di gereja, di perkawinan. Ulangi di mana? Kenapa? Karena tingkat kesulitan pelaku firman di perkawinan. Kenapa? Karena L4. Apa L4? Lo lagi, lo lagi. Lo lagi, lo lagi. Dan pura-pura gak nyambung. Kenapa paling sulit dalam perkawinan? Catat dong baik-baik Bapak Ibu. Apalagi anak-anak muda. Catat baik-baik. Gak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Kecuali menikah dengan tiang listrik. Saya 40 tahun lebih melayani Tuhan. Asal orang konseling saya bilang, kenapa kalian menikah? Kami saling cocok Pak Pendeta. Langsung saya ketawa itu, bungkus itu cocok, bawa pulang. Mana ada orang menikah dengan orang cocok? Penipu. Pernikahan yang cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan, ulangi apa? Lebih keras, lawan. Makanya menikah itu bukan supaya bahagia, penipu. Menikah itu supaya bahagia. Enggak, itu halusinasi. Menikah itu supaya dewasa. Kenapa kau menikah sama dia? Kalau kau menikah sama dia bahagia Pak Pendeta. Ya Tuhan. Bahagia. Semu. Waktu pacaran kaulah bulan, kaulah bintang. Yalah. Begitu menikah, pung ada bulan di sini. Banyak bintang-bintang. Alah. Gombal, gombal. Yang belum menikah dengar baik-baik. Supaya jangan tajam karunia ketipu lo. Karena banyak sekali pemuda itu punya karunia ditipu. Kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai. Mana ada orang menikah berdasarkan cinta? Enggak ada. Oh kami cinta. Enggak. Batalin tuh cinta. Enggak ada cinta. Loh kami sudah 4 tahun pacaran. Aduh lucu-lucu sedih nih orang. Kita kan penganut pepatah nanggung. Tahu pepatah nanggung enggak? Tak kenal maka nanggung. Tahu enggak sambungannya? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang. Udah pasti. Tunggu tanggal mainnya yang belum menikah. Tunggu tanggal mainnya. Karena laki-laki dan perempuan bukan sekedar beda. Lawan. Tingkat kesulitan melakukan firman Tuhan itu di perkawinan. Bapak-bapak lihat saya. Bapak-bapak yang punya mulut tolong jawab. Mana lebih gampang? Lemah lembut sama istri atau lemah lembut sama istri orang? Jawab dong. Nggak berani jawab lo semua. Pak Gembala aja yang jujur. Karena pengalaman pribadi. Udah lemah kasar sama istri, lembut sama istri orang. Terus istri orang muji. Pak Ridwan sabar sekali kebapaan. Terus kita nikmati. Ah ibu bisa aja. Itu kesurupan. Jangan nikmati karena gak pernah berbobot pujian istri orang. Karena dia muji saya, gak berangkat dari mengenal saya. Yang paling kesurupan lagi, pujian istri orang kepada kita, kita rekam. Kita bawa jadi referensi kepada istri kita. Ma. Ya apa sih kok marah-marah? Tahu gak ma? Sambil galak. Ya kenapa? Di gereja. Aku dipuji sabar, pengen tahu kau sambil galak nih, penipu. Itu banyak sekali terjadi. Karena kita suka halusinasi. Makanya orang ketika menikah
Tam tram tam tam. Tam tram tam tam. Tam tram tam tam. Tram tam tam. Tram tam tam. Itu musik apa? Not wedding march. Bukan march perkawinan itu. March peperangan. Tahu kan sambungannya kan? Tam tram tam tam tram tam tam tram tam tam dadadam dem angkat senjata tembak mulai tembak-tembakan itu. Kalian ketawa, kalian mengandung kepedihan, susah memang. Makanya nggak gampang melakukan ini. Di samping sangkal diri, berikutnya apa? Pikul salib. Kalau sangkal diri, dalam diri kita ada mental melawan untuk pelaku firman. Kalau pikul salib, ada kekurangan pasangan kita yang membuat kita nggak taat. Jangan sampai kekurangan pasangan kita membuat kita batalkan ketaatan. Pak, kasihlah istrimu. Pak Pendeta, bagaimana saya kasih? Istriku cerewet kali, kata orang Batak. Tetap kasih. Lu dia cerewet Pak Pendeta. Jangan sesat Pak. Gimana sesat? Gak ada Alkitab berkata, hai suami kasihlah istrimu yang lemah lembut. Yang cerewet hajar aja bleh. Gak ada. Gak ada. Gara-gara kekurangan pasangan kita korbankan ketaatan. Kan gak pernah mengerti arti kebahagiaan sejati. Bu, tunduk pada suamimu. Pak Pendeta, suamiku kasar sekali. Tetap tunduk. Enak banget dia Pak Pendeta. Yang enak kau. Kenapa Pak Pendeta? Yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan serta kau yang enak, itu yang bahagia. Jadi kalau suamiku kasar aku tetap tunduk, ya itu bahagia. Dia yang gak bahagia. Kau bilang enak banget dia, karena masih kebahagiaan yang begini yang kau anut. Enak itu maki-maki, terus dia takut, terus kita nikmati. Itu kebahagiaan bobrok. Ada loh ibu-ibu bilang, Pak Ridwan tahu gak Pak Ridwan? Suamiku takut sama saya. Ini kesurupan nih, kesurupan ini orang. Dinikmati suaminya takut sama dia. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan langsung bilang, halilintar sampai orang ini, biar gosong orang ini. Dia nikmati loh. Tahu gak Pak Ridwan? Suamiku takut. Asal ku telepon dia, Pak jemput aku. Iya mah, tuh kan. Itu kesurupan tingkat tinggi. Jangan pura-pura gak dengar kalian. Pikul salib. Nah setelah penjelasan ini, jawab Bapak Ibu. Gampang gak sangkal diri? Jawab dong. Kenapa? Karena budaya kita bela diri. Gampang gak pikul salib? Lebih berat lagi karena budaya kita nyalipin orang. Catat dong baik-baik. Ini yang harus diajarkan berulang-ulang pada jemaat. Supaya jangan mereka mati tulang, aku gak kenal engkau. Ngeri sekali. Orang kira khotbah itu rohani. Enggak. Bahasa roh itu rohani. Kagak. Nubuat itu rohani. Kagak. Pelaku firman rohani. Ayo dong, jangan mati dulu baru insaf. Kedaluarso. Terlambat. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Penyembahan tanpa perbuatan mati. Penyembahan bahasa roh tanpa perbuatan mati semua itu. Ini penting supaya jangan Anda gadaikan mutiara yang mahal untuk mendapat kaleng-kaleng. Rendah sekali, karena apa? Masih kita kesukaannya ini. Karena kebahagiaan itu perintah Tuhan melakukan, maka berjuanglah kita. Jangan korbankan ketaatan pelaku firman Tuhan. Sekalipun, walaupun apa yang terjadi. Makanya 11 murid Yesus minus Yudas. Ada yang tahu nggak? Berapa yang
mati dibunuh. Malam sunyi senyap. Kok gak ada yang jawab? 10 mati dibunuh. Yang satu gimana? Mati lebih berat daripada dibunuh. Dibuang ke Pulau Patmos, mati pelan-pelan. Artinya apa? Taat setia. Gak pernah korbankan ketaatan, sekalipun tingkatannya kesulitan yang tinggi. Kenapa Abraham disebut bapak beriman? Karena perintah Tuhan yang tingkat kesulitannya paling tinggi dialamatkan kepada dia. Makanya beriman itu bukan pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu belajar beriman. Ulangi, janji Tuhan itu apa? Abraham, Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Jawab, ketika janji itu datang, langsung hamil nggak Sarah? Enggak. 5 tahun kemudian hamil nggak Sarah? Kagak. 10 tahun kemudian? Kagak. 20 tahun kemudian? Kagak. Akhirnya apa? Goyah Sarah. Goyah dia. Bang, apa Sarah? Aku sudah lewat masa menopause, Bang. Ah, maksudmu? Hampirlah pembantu kita, Hagar. Enggak, stop. Tutup mulutmu. Dari kita, Sarah. Oh gitu ya, Bang? Iya. Diam si Sarah. Saya dramatisir sedikit ya. Kan saya khotbah. Beberapa tahun kemudian Abraham goyah. Sar, apa bang? Saran kau yang dulu masih laku nggak? Jawab. Akhirnya dihampiri nggak Hagar? Jawab dong. Akhirnya punya keturunan nggak? Tahu nggak PR-nya panjang? Ribuan tahun. Sampai detik ini mungkin 1 miliar lebih masih mengatakan bukan Ishak yang dipersembahkan Ismail. Gara-gara langkah satu ini. Jadi main-main dalam ketidaktaatan itu mengerikan Bapak Ibu. Belajar kita pelan-pelan belajar. Memang bicara kebahagiaan sejati itu harus akrab. Sangkal dipikul salib. Gak ada alternatif lain. Tetapi kalau kita berubah paradigma kita, saya senang ini. Paradigma yang baru, tapi banyak orang gak ngerti. Kalau berubah paradigma kita, ini kesulitan itu adalah cocok dan membanggakan. Maafkan saya Bapak Ibu. Ada 2 ibu. Ada berapa ibu? 2. Anak mereka satu sekolah di SMA Negeri 1. Balikpapan. Dua-duanya lulus. Dua-duanya cari perguruan tinggi. Anak ibu A masuk di Harvard University. Pernah dengar Harvard? Jawab pernah. Gampang gak masuknya? Gampang gak mengikuti kuliahnya? Gampang gak dapat gelarnya? Catat baik-baik. Harvard University serba susah. Ibu B anaknya masuk kuliah di UBT. Saya dramatisir sedikit ya. Tahu kan UBT kan? Universitas baru terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang dapat gelarnya. Serba gampang di UBT. Serba susah di Harvard. Jawab dong Bapak Ibu anak-anak muda. Ibu mana yang bangga terhadap anaknya? Harvard. Bu, anak ibu kuliah di mana? Harvard dong Pak Pendeta. Ah yang benar. Benar. Anak saya kuliah di Harvard. Oh makin meyakinkan. Ah bohong, Pak Pendeta makin kuat lagi dia. Enggak, memang dia bangga sekali. Padahal anaknya penuh dengan kesulitan. Ibu B minder. Bu, kalau anak ibu ini kan kuliah di Harvard. Kan sahabat sama anak ibu. Anak ibu kuliah di mana? Itu. Di mana? Itu. Minder dia. Padahal serba gampang. Ngerti gak maksud saya? Halo, makin sulit kau menerapkan dalam perkawinan, menerapkan firman Tuhan. Makin sulit, dan makin sulit. Tuhan bangga karena Anda sedang kuliah di Harvard. Katakan amin.
Ini paradigma. Makin sulit itu makin cocok dan makin membanggakan. Jangan niat cerai, apalagi buka cabang. Ini penting. Tingkat kesulitan tinggi, pengharapannya indah. Orang tamat dari kuliah Harvard ketemu dengan temannya di Jakarta tamat kuliah dari UBT. Lu udah kerja? Belum, baru balik aku ke Indonesia. Oh ya, lu? Aku juga dari Balikpapan ke Jakarta mau cari kerja. Oh sama-sama kita cari kerja? Iya. Dua-duanya ngelamar di Citibank. Tanya yang anak ibu A. Ini ijazah kamu? Iya, dari mana? Harvard. Benar? Harvard University di Amerika? Iya, langsung diterima. Dan kedudukannya tinggi, langsung. Kalau yang satu lagi, ini mana? UBT. Hah? UBT. Apa UBT? Universitas baru terdengar. Oh, bawa pulang ijazahmu. Tunggu panggilan ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nggak ada pengharapan yang gampangan. Makin sulit kita menerapkan firman Tuhan, perjuangkan Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Makanya ada nyanyian apa? Ku tak akan menyerah pada. Itu jangan hanya dinyanyi, belajar kita menerapkannya. Artinya apa? Kita harus lebih tahan banting dari manusia rata-rata, bahkan dari setan. Jawab Bapak Ibu, kalau kita ibadah hari Minggu di sini, biasanya sebelum ibadah ada doa kan Pak Gembala ya? Ada doa. Salah satu doanya apa? Dalam nama Yesus, iblis dan roh jahat, roh kegelapan nggak boleh ambil bagian ibadah ini. Kami ikat, kami usir, keluar. Keluar nggak dia? Keluar. Minggu depan kita ibadah, datang lagi nggak dia? Datang. Makanya setiap mulai ibadah kita berdoa. Dalam nama Yesus, iblis dan roh jahat, roh kegelapan mencoba mengganggu kami, ikat, kami usir, keluar. Keluar dia. Minggu berikutnya datang lagi nggak? Datang. Lain dengan jemaat. Bu, Pak. Jangan ibadah di sini, keluar, jangan ibadah di sini. Keluar dia. Minggu depan datang lagi gak? Lebih cocok setan daripada Anda menyanyikan lagu Ku tak akan lebih cocok setan. Tolong tersinggung lah. Maka apapun gesekan di gereja ini tetap datang lagi. Aminnya sama Tuhan Yesus, jangan sama di ruangan ini doang. Supaya lagu itu kita implementasikan, enggak asal nyanyian. Maka pengharapan kita indah. Penutup. Lebih tinggi kesulitannya, makin bangga dan makin cocok. Itu paradigma yang baru. Jawab Bapak Ibu, mana lebih gampang panen? Jagung atau jati? Tahu nggak jagung berapa lama? 3 bulan bisa panen. Tahu nggak jati berapa lama? Saya pernah melayani di Jepara dengan tokoh usaha jati di Jepara. Namanya almarhum sekarang Pak Harun. Pak Harun, cari jati yang bagus di mana? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan terima jati dari tanah yang subur. Loh, kenapa? Pak Pendeta, kalau jati di tanah subur kandungan airnya terlalu banyak, cepat besar, kandungan airnya terlalu banyak. Nanti proses pengeringan akan bengkok dia. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu subur. Kandungan air lu terlalu banyak. Nanti proses pengeringan bengkok loh. Jadi gimana? Cari jati di tanah kurang subur. Oh, kurang subur? Iya, bukan tidak subur Pak Pendeta. Kurang subur. Biasanya itu di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tanam bibit unggul Pak Pendeta. Oh, terus dia bertumbuhnya lambat. Kepadatannya solid sekali. Begitu bertumbuh ada cabangnya potong. Dan itu nggak bisa dipelajari di perguruan tinggi di IPB atau di universitas pertanian lain. Harus lapangan. Karena bisa gagal itu tempat hama serang. Oh begitu? Iya. Bisa gagal? Bisa. Wah, ruwet juga. Ya. Terus
tunggu 30 tahun. 30 tahun? Ya. Kan Bapak bilang jadi bagus. Oh, 30 tahun? Iya. Setelah 30 tahun kita panen? Belum Pak. Oh belum. Jadi gimana? Setelah 30 tahun Pak Pendeta, gali tanah melingkar batang jati itu berjarak 1 meter dari batang luar. Ngapain? Cari akarnya. Ngapain? Potong, matikan dia. Wow, ruwet. Setelah mati baru panen? Belum Pak Pendeta. Loh, belum lagi? Belum. Jadi gimana? Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Kalau ada koneksi di Bremen atau di tempat penjualan di Jerman atau di negara di Eropa tertentu, 1 batang harganya 1 miliar lebih. 1 batang. Jadi mana lebih mahal, jagung atau jati? Pulanglah dari tempat ini, nikmatilah keindahan. Jangan sejagung. Nggak usah ketawa, bertobat aja. Sejati, bukan sejagung. Lumpuh berjalan itu sejagung. Karena Tuhan nggak perlu tahunan, jangankan tahunan, jam-jaman pun nggak perlu Tuhan perlu untuk membuat orang lumpuh berjalan. Cukup detik dan menit. Lazarus bangkit, perlu berapa bulan dia keluar? Menit langsung keluar. Kenapa? Itu mujizat-mujizat terendah. Dan sekarang disukai gereja. Yang begini nggak disukai. Nanti Tuhan Yesus nyanyi. Mau dibawa kemana hubungan. Mau kemana? Mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana ini? Karena kalian mengejar yang sejagung-sejagung. Sesat. Kejarlah sejati. Amin. Yuk kita pulang di tempat ini. Kita perlu lebih serius ikut Tuhan. Dengan doa nanti Anda nanti malam. Jangan sekarang deh. Nanti malam supaya dari hatimu paling dalam. Tuhan tolong kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Saya tinggalkan apapun yang terjadi. Kalau sampai saya berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih aku yang dablek ini bahwa aku gak cocok dengan dosa. Yang kedua, Tuhan bebaskan aku dari kebahagiaan umum. Karena ini seringkali menipu. Kami kira sakit sembuh itu rohani. Padahal 10 orang sakit kusta semua sembuh. Cuman 1 yang rohani. Bukan di kesembuhan, di pertobatan. Maka Tuhan tolong kami Tuhan. Pelan tapi pasti meninggalkan kebahagiaan umum. Dan dalam nama Yesus oleh karena pertolongan Roh Kudus. Yang berfungsi mengisafkan aku akan dosa. Akan kebenaran dan akan penghakiman. Tolong sebelum ajalku tiba. Ini kesukaanku pelaku firman. Suami kesukaannya mengasihi istri bagaimanapun kelakuan istrinya. Istri kesukaannya tunduk pada suami bagaimanapun kelakuan suaminya. Anak-anak kesukaannya menghormati orang tua bagaimanapun kelakuan orang tuanya. Orang tua mengasihi anak-anak sungguh-sungguh bagaimanapun kelakuan anaknya. Maka hafal perintah Tuhan bukan janji Tuhan. Karena orang taat tidak mengejar berkat. Melainkan dikejar berkat. Berarti berkat di belakang kita, bukan depan. Taat di depan kita. Jangan fokus janji Tuhan, fokus perintah Tuhan. Janji Tuhan yang mengejar kita. Maka dengar baik-baik. Tuhan pernah enggak lupa janjinya? Pernah enggak terlambat janjinya? Pernah enggak diingkar janji? Karena itu Anda lupa janjinya nggak ada masalah. Karena dia nggak lupa ingatan. Anda lupa janji nggak ada masalah. Orang dia nggak lupa. Saya pernah ngomong sama pengarang-pengarang lagu. Kalau boleh nggak ada. Maksimal 1 lagu tentang janji Tuhan. Maksimal 1 lah. Janjimu seperti fajar. Pagi hari. Tuhan mengapa? Nggak usah kau ingatkan saya. Saya nggak lupa ingatan. Lu yang lupa. Maka lagu kita apa? Perjuangan kita. Apa itu? Ku berjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap. Itu nyanyian-nyanyian ketaatan yang harus dibanyak di gereja. Amin. Amin. Apa setelah amin? Bertobat dan berubah. Anda Kristen yang waras, kalau Anda doa puasa, membuat diri Anda suka perintah Tuhan. Itu yang waras. Bangkit berdiri, kita tutup sama-sama baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Tampilkan operator Filipi 2 ayat 5 sampai 8 supaya kita penganut kebahagiaan sejati. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu baca ayat 6. Terus kita bergantian sampai ayat 8. Dengar baik-baik Bapak Ibu jemaat sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, baik suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, teman gereja, siapapun Anda dalam kehidupan bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lanjut. Ayat selanjutnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Penutup ayat 8. Kristen yang benar bukan soal bisa khotbah atau enggak bisa khotbah. Kristen yang benar bukan soal bisa bernubuat atau enggak bisa bernubuat. Kristen yang benar bukan masalah bisa bahasa roh atau enggak bisa bahasa roh. Kristen yang benar bukan soal sakit sembuh atau enggak sembuh. Kristen yang benar, Anda dan saya mau tak sampai mati atau enggak. Itu fokus. Maka Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh setelah mendengarkan firman ini, kita lembutkan hati kita. Mau enggak kita belajar? Pikiran Kristus jadi pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Perasaan Kristus menjadi perasaan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau perintah Kristus representatif dengan kesukaan Dia, mau enggak kita kesukaan Kristus jadi kesukaan kita? Yaitu suka perintah Tuhan. Ulangi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
hanya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Di mana 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan Yesus, di situ dia ada. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, Bapak, Ibu, anak-anak muda. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jika ada secara langsung atau tidak langsung, dosa dan kejahatan serta kemunafikan kita ditegur dan dibongkar. Mintalah ampun, dan minta ampun. Itu menunjukkan kau bukan anak murahan, melainkan kau anak pilihan. Minta ampun kepada Tuhan. Berikutnya, jika ada kau ketahui perintah Tuhan, tapi kau enggak sungguh-sungguh serius minta pertolongan Roh Kudus supaya engkau memiliki roh penundukan untuk menerapkannya, tetapi kau tidak mau menerapkannya. Kau masih ditentukan oleh situasi, seolah-olah situasi Tuhanmu jadi penentu dia. Kau selalu ditentukan oleh kelakuan orang lain untuk menerapkan firman Tuhan, seolah-olah dia Tuhanmu jadi penentu. Ambil keputusan. Bagaimanapun situasi, kondisi, konflik atau apapun, jangan sekali-sekali korbankan ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Karena inilah nilai keindahan sejati. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, yaitu merenungkan dan melakukannya. Ambil keputusan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum akan Engkau Tuhan. Karena kebenaran firman ini menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami. Terus Kau kejar kami untuk memenuhi tujuan kematian dan kebangkitan-Mu, yaitu taat sampai akhir hidup kami. Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, apapun itu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan. Jangan ada yang main-main dengan dosa. Roh Kudus tolong. Tetapi Tuhan, kalau sampai kami berbuat dosa, dalam kasih anugerah belas kasihan Tuhan, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman itu melatih kami ya Tuhan, bahwa kami tidak pernah cocok dengan dosa. Tuhan, genapilah kerinduan ini Tuhan. Dan tolonglah setiap kami dalam pertolongan Roh Kudus meninggalkan kebahagiaan-kebahagiaan umum. Jangan lagi kami fokus kepada kebahagiaan umum, melainkan fokus kami kepada kebahagiaan sejati. Karena itu mengandung nilai sejati. Walaupun tingkat kesulitannya paling tinggi, tapi paradigma baru mengendalikan kami bahwa itu yang paling indah dan bernilai. Untuk itu Tuhan Yesus, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman malam ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini menjelaskan. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Ya Roh Kudus, follow up kami. Kau Roh penolong, menolong kami, memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Gembalakan kami.
Sehingga setiap kami selaras dengan pikiran Kristus, selaras dengan perasaan Kristus, selaras dengan kesukaan Kristus, yaitu perintah Tuhan. Berkati Tuhan, dalam kebenaran yang mendasar inilah tumbuh kembangkan jemaat di tempat ini. Dimulai dengan kualitas, pasti berdampak kepada kuantitas. Berkati Bapak Gembala kami, Pastor Roni Tuhan. Ibu, anak-anak, semua tim pelayan tempat ini, roh takut akan Tuhan menguasai mereka. Jadikan gerejamu tempat ini jadi alat di tanganmu, berfungsi jadi garam dan terang. Sehingga makin banyak orang lutut bertelut dan mulut mengaku, Yesus satu-satunya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sungguh berdoa, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.